Papan reklame, mulai dari spanduk, billboard, videotron, dapat dengan mudah kita temui. Media informasi luar ruang ini lumrah digunakan sebagai ujung tombak pengiklanan, baik barang maupun jasa. Namun, di tengah hiruk-pikuk kota, reklame seringkali bertransformasi dari media informasi menjadi sampah visual yang merusak estetika dan kenyamanan. Di kota Yogyakarta, kita dapat melihat bagaimana reklame memenuhi setiap sudut jalan, bangunan, dan bahkan ruang terbuka. Alih-alih memperindah, reklame ini justru membuat lingkungan menjadi penuh sesak dan tidak nyaman dipandang. Catatan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, dari 9.877 pelanggaran perda, terdapat 7.697 pelanggaran reklame dengan rincian sejumlah 80% atau 6.158 jenis pelanggaran adalah terkait pelanggaran izin reklame. Berdasarkan data pelayanan permohonan telaah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR reklame dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta atau DPTR Kota Yogyakarta, dari 1.020 berkas permohonan yang dilayani dalam rentang waktu 170 hari kerja, maka hanya 6 berkas permohonan saja yang bisa dilayani dalam 1 hari atau terlalu sedikit. Dan suatu waktu, terdapat 300 berkas permohonan yang mengendap per hari. Hasil kajian identifikasi DPTR Kota Yogyakarta, dari 640 reklame existing ukuran sedang dan besar, terdapat 82,81% atau 530 reklame terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan teknis dan SOP pelayanan telaah KKPR reklame hingga 8 hari, sehingga dirasa terlalu lama. Sementara itu, hasil temuan Badan Pengawas Keuangan Nasional atau BPK, dari 152 reklame existing, terdapat 77% atau 117 reklame yang tidak berizin. Dari permasalahan penyelenggaraan reklame yang berkembang di kota Yogyakarta, pemerintah kota telah berupaya mengatur penyelenggaraan reklame dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang reklame dan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang reklame. Ketentuan intinya adalah setiap reklame harus memenuhi ketentuan teknis penyelenggaraan dan setiap kegiatan penyelenggaraan reklame wajib mendapatkan izin. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keberadaan reklame sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tata ruang kota Yogyakarta. Ketentuan teknis tersebut diantaranya adalah ketinggian media reklame, ketentuan zona khusus, reklame di atas bangunan, reklame yang menempel fasad bangunan, reklame pada sudut simpang, jarak antar reklame, clear area, ketentuan reklame rokok, ketentuan zona kendali ketat, dan ketentuan ornamen reklame. Dari hasil identifikasi fakta di lapangan, banyak reklame terindikasi melakukan pelanggaran, baik terkait izin maupun menyalahi ketentuan teknis penyelenggaraan reklame. Ketinggian reklame terhadap atas tanah. Maka kalau dihitung dari atas tanah ini, kemudian sampai pada bagian terendah dari media reklame itu minimal harus 5 meter. Dan ini kategorinya kurang dari 5 meter. Reklame pada titik simpang tertentu itu terdapat area yang bersih dari penyelenggaraan reklame. Ketika pemenuhan terhadap radius titik simpang tertentu, maka kemudian dengan jarak 20 meter dari garis luar radius di titik simpang, maka tidak boleh ada penyelenggaraan reklame. Seperti kami ambil contoh pada titik simpang yang berada pada kawasan Jalan Keleringan ini terdapat ada beberapa reklame yang berada pada kawasan atau area yang clear area atau bersih dari penyelenggaraan reklame. Di sisi lain, penegakan pelanggaran reklame belum optimal karena belum adanya data
dan evaluasi sinkronisasi kondisi reklame existing dengan ketentuan regulasinya. Ditambah, pelayanan izin pemanfaatan ruang kegiatan reklame dalam bentuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR reklame belum cukup optimal. Atas dasar inilah, dibutuhkan sebuah solusi layanan reklame yang mudah, cepat, dan terjamin dengan branding Pepadang Resik Jogja atau pengendalian pemanfaatan ruang reklame berbasis sistem informasi Kota Yogyakarta yang hadir sebagai terobosan dan inovasi untuk meningkatkan layanan izin pemanfaatan ruang reklame. Pepadang Resik Jogja adalah sebuah aplikasi berbasis sistem informasi yang mendasar pada ketentuan tata ruang dan peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame sebagai bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta. Tentunya inovasi ini akan menjawab berbagai permasalahan yang berkembang atas penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta. 3 hal manfaat Pepadang Resik Jogja diantaranya: memberikan informasi data reklame existing yang akurat dengan segala atributnya, meningkatkan layanan izin pemanfaatan ruang reklame dengan terbangunnya aplikasi berbasis sistem informasi layanan dan informasi reklame yang cepat dan mudah, serta rumusan rekomendasi terhadap ketidaksesuaian penyelenggaraan reklame. Tujuan besar aksi perubahan dengan Pepadang Resik Jogja ini adalah terwujudnya pemanfaatan aplikasi Pepadang Resik Jogja dalam layanan penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta. Sementara itu, tujuan tindak lanjut dalam jangka menengah dan jangka panjangnya adalah terbentuknya interaksi aplikasi sistem informasi penyelenggaraan reklame yang terintegrasi dan terbangun aksesibilitas Pepadang Resik Jogja dengan sistem Online Single Submission atau OSS. Pepadang Resik Jogja sebagai sebuah aplikasi berbasis sistem informasi, pemanfaatannya sangat simpel dan aksesnya sangat mudah. Tinggal membuka website, lalu ikuti petunjuk dan menu-menu yang dibutuhkan, sehingga muncul data-data terbarukan dalam kondisi existing reklame di lapangan, serta arahan atau rekomendasi kesesuaian pemanfaatan titik reklame. Selain itu, bagi yang membutuhkan layanan informasi kesesuaian penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan teknis regulasi, tinggal menunjuk atau klik salah satu titik lokasi reklame yang dimohonkan, serta memasukkan data-data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi izin pemanfaatan ruang reklame yang valid dan terjamin kesesuaiannya. Atas kesiapan aplikasi Pepadang Resik Jogja untuk dioperasionalkan dan mendapatkan dukungan dari segenap pihak setelah dilakukan uji coba, maka aplikasi ini dapat launching pada acara Tata Kelola Kota, Launching Pepadang Resik Jogja, dan sosialisasi sistem informasi tata ruang Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2024 di Hotel Ibis Style, Malioboro, Yogyakarta. Pengendalian pemanfaatan ruang reklame berbasis sistem informasi Kota Yogyakarta. Dengan ini kami nyatakan bisa resmi untuk dioperasionalisasikan. Banyak apresiasi dan masukan yang disampaikan oleh audiens dari berbagai kalangan, terutama para pelaku usaha dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Akhirnya, aksi perubahan Pepadang Resik Jogja ini mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder, misal perwakilan perangkat daerah, pelaku usaha reklame, para pakar dan ahli media informasi dan tata ruang, anggota dewan, pemerintahan wilayah, dan akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang akan dibuat oleh Mas Pamungkas, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, dengan judul Pepadang Resik Jogja.
Kami meyakini bahwa aplikasi ini akan mempermudah proses perizinan bagi kepentingan penataan reklame di Kota Yogyakarta. Kita sangat berharap bahwa penataan reklame Kota Yogyakarta menjadi semakin baik sebagai modal dasar menjadikan Kota Yogyakarta dengan wajah yang baik, wajah yang sangat bernuansa pariwisata. Mudah-mudahan dengan aksi perubahan ini memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Kota Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepadang Resik Jogja menjadi aplikasi pengendali pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, khususnya penataan reklame, sehingga harapan terwujudnya Kota Yogyakarta yang indah, berhati nyaman, serta layak huni dapat tercapai melalui Pepadang Resik Jogja. Sukses selalu Pepadang Resik Jogja. Saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Pamungkas STMT selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Pepadang Resik Jogja. Saya berharap Pepadang Resik Jogja ini dapat mendukung penataan kota. Semoga wajah Kota Yogyakarta menjadi padang dan resik dari sampah visual dan ruang kota menjadi tertata dengan baik. Semoga wajah Kota Yogyakarta menjadi padang dan resik dari sampah visual dan ruang kota menjadi tertata dengan baik. Dan ini sangat bermanfaat sekali kami di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk nantinya akan menerbitkan perizinan yang terkait dengan tata ruang, khususnya reklame dan perizinan lainnya. Pengendalian tata ruang, reklame berbasis sistem informasi itu sangat relevan dengan apa yang memang kita butuhkan. Sistem ini sangat penting untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi reklame berbasiskan peta, dan juga sekaligus sangat berpotensi untuk digunakan meningkatkan efisiensi di dalam pengelolaan reklame yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Mendukung adanya inovasi dari Saudara Pamungkas STMT yang bernama Pepadang Resik Jogja. Khusus kalau berbicara pada persoalan reklame, apa yang menjadi maksud dari Pepadang Resik Jogja ini sesuatu yang sungguh menggembirakan. Kami mendukung penuh